Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam seri lanjutan pembahasan kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Kita sudah masuk pelajaran yang ketujuh, dan saat ini judulnya ialah hukum dan kasih karunia. Mana yang lebih penting? Apakah hukum atau kasih karunia? Ataukah kedua-duanya? Sebelum kita membahasnya, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Berikan pemahaman yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami pelajari. Berikan roh kerendahan hati agar kami boleh menerima dengan iman setiap pelajaran yang akan kami pelajari dari firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, hukum atau kasih karunia diperhadapkan kepada kita. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mungkin Anda akan bertanya-tanya sehubungan dengan frase yang terakhir. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apa maksudnya? Kita akan bahas satu persatu. Apakah benar seperti itu? Ataukah kita mau melakukan kebenaran untuk diselamatkan? Saudaraku, ketika kita coba berusaha dengan kekuatan kita melakukan kebenaran, bahkan melakukan hukum Taurat, maka Rasul Paulus katakan sia-sia kematian Kristus. Orang-orang Kristen dari kebanyakan denominasi berbicara tentang hukum serta kasih karunia dan mengerti hubungan antara kedua hal ini. Hukum itu adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, dan pelanggaran terhadap hukum itu adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dan oleh karena itu, kita semua telah melanggar hukum, tetapi kitab suci telah mengurung kita dengan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, seperti kata Galatia pasal 3 ayat yang 22. Hanyalah kasih karunia yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bahkan jika diekspresikan dalam cara dan skenario yang berbeda, tema dari hukum dan kasih karunia pastinya bisa kita temukan dalam keseluruhan Alkitab, termasuk dalam kitab Ulangan yang menjadi tema utama pembahasan kita sehubungan dengan kebenaran zaman ini. Dalam kitab Ulangan memaparkan hubungan antara hukum dan kasih karunia, tapi dalam konteks yang cukup unik. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas, yang secara moral dapat mengasihi dan menaati akan perintah-perintah Tuhan. Untuk mengasihi dan menaati perintah Tuhan diperlukan sesuatu yang lebih dari sekedar kebebasan, saudara. Kita harus mengenal Dia yang kita kasihi, dan kita harus memahami apa yang benar dan yang salah, yaitu tunduk pada satu hukum. Pertanyaan, bagaimana kasih karunia dan hukum itu terkait satu dengan yang lain? Bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan orang percaya saat ini? Mari kita lihat poin-poin penting dari pelajaran kita. Poin yang pertama, hukum di sorga. Apakah ada hukum di sorga? Yeskiel 28 ayat yang ke-15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Apakah ada hukum sebelum manusia diciptakan? Ini pertanyaan. Apakah ada hukum di sorga? Yeskiel menyebutkan tentang perilaku sempurna dari Lucifer dan kejatuhannya di dalam kejahatan. Dia tambahkan, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Yeskiel 28 ayat yang ke-16. Peraturan sangat diperlukan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan itu benar atau tidak, baik atau buruk, adil atau tidak adil, berdosa atau tidak. Aturan moral ini menetapkan standar
tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ada hukum di sorga. Jauh sebelum manusia ada, jauh sebelum aturan diberikan kepada manusia yang pertama. Aturan ilahi yang mengatur apakah suatu makhluk tidak bercela atau berdosa. Tuhan menciptakan makhluk moral dan menetapkan hukum moral yang mengatur manusia. Hukum ini berlaku juga di sorga maupun di bumi. Luar biasa, saudaraku. Pena inspirasi Ellen G. White jelaskan dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 124. Kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip sorga. Dan prinsip hukum ini adalah prinsip hukum sorga. Malaikat-malaikat sorga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Sorga, bumi ini tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di sorga maupun di bumi, itu adalah dosa. Poin selanjutnya itu hukum dalam kitab Ulangan. Ulangan 32 ayat yang ke-46. Hukum dalam kitab Ulangan, kita coba telaah sedikit. Firman Tuhan katakan seperti ini. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan apa? Hukum Taurat itu. Saudara, pidato Musa dalam kitab Ulangan menekankan betapa perlunya menaati hukum-hukum Tuhan. Hukum itu melekat pada perjanjian yang dibuat oleh orang Israel dan Allah sendiri. Namun demikian, saudaraku, Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia akan memberi mereka tanah perjanjian jika mereka melakukan atau mematuhi hukum. Tidak, saudara. Dia tidak membawa mereka keluar dari Mesir karena mereka taat. Tapi sebaliknya, saudara, jika Anda perhatikan perjalanan iman mereka, jatuh bangun dan ketidakmenurutan, paling banyak ditonjolkan di dalam kitab Ulangan, kitab Keluaran, dan kitab-kitab yang lain. Anda lihat perjalanan orang Israel. Ternyata Tuhan tidak katakan, oh saya akan memberikan hadiah ini jika kamu menaatinya. Dia hanya menginstruksikan kepada orang-orang Israel untuk melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan di dalamnya benar ada instruksi untuk melakukan hukum. Tetapi itu bukanlah satu keharusan untuk Anda kemudian boleh tiba di tanah Kanaan. Oleh karena ternyata buktinya orang-orang Israel selalu melanggar aturan-aturan, bahkan hukum perjanjian yang diberikan kepada mereka. Kenapa mereka pada akhirnya boleh tiba di tanah Kanaan? Ada kasih karunia. Kasih karunia, inilah kasih karunia yang tidak bisa kita pikirkan dengan cara berpikirnya kita sebagai manusia. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena telah melanggar hukumnya, dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menaati hukumnya. Bahkan ketaatan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengan Allah adalah respons alami oleh karena kita mencintai Tuhan dan kita mau melakukan perintah-perintahnya karena Dia sudah menyelamatkan kita. Oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh diselamatkan. Seperti orang Israel, mereka sekalipun harus memberontak, kembali mereka mengaku kelemahan mereka. Mereka kembali memberontak, tetapi kasih karunia Allah terus berlaku bagi mereka. Thought from the Mount of Blessing, chapter 3, halaman 46. Pena inspirasi berkata seperti ini. Hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu penyataan kepada dunia tentang hukum sorga. Hukum itu ditabiskan di dalam tangan seorang perantara.
diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Luar biasa, ternyata inilah hukum sorga. Poin selanjutnya itu let of luck. Apa ini let of luck? Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di bagian yang terakhir ayat yang ke-13 terdapat frase ini, let of luck. Firman Tuhan katakan begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Baik keadaanmu, let of luck. Kasih adalah salah satu sifat Allah, meresapi seluruh kitab Ulangan, dan Tuhan itu kasih. Dia meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Mengapa? Karena Tuhan yang penuh kasih tidak pernah membatasi anak-anaknya untuk mengasihi Dia. Dia memberikan hukum yang ketat untuk menjadi pembatas bagi mereka, agar mereka benar-benar boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, Dia menginginkan yang terbaik untuk kita, karena Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Yang terbaik bagi kita adalah menghindari masalah dan menghindari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Inilah peran hukum. Hukum itu seperti pagar pelindung, saudaraku. Hukum menjaga kita untuk tidak melakukan kesalahan. Bahkan hukum juga mengajarkan kita bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama manusia, untuk kita bisa menaburkan, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan saudaraku, kita tidak bisa melupakan pada bagian akhir tadi yang saya katakan, let of luck, supaya baik keadaan. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut, karena mereka ketika menurut melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ini akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Allah menjadikan mereka, Allah menopang mereka, Allah tahu apa yang terbaik bagi mereka, dan Dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Supaya baik keadaan saya dan saudara, mari kita melakukan dengan setia, karena Tuhan itu baik bagi kita. Dia mau menopang kita, Dia mau menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk kita, yang kadangkala kita lupakan. Kita sering berpikir bahwa hukum ini adalah cara yang terlalu kejam mungkin yang Tuhan berikan. Kenapa saya harus menurut? Tapi ternyata hukum ini enak untuk dituruti jika kita menuruti berdasarkan kasih kita kepada Kristus. Kalau motivasinya kasih, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, poin selanjutnya itu seorang budak di Mesir. Ulangan 5 ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ketika Musa mengingatkan orang Israel tentang 10 perintah, dia mendekati mereka dengan cara yang baru. Kali ini dia menekankan Tuhan sebagai penebus, bukan pencipta. Coba perhatikan, jika di bagian awal Tuhan menampakkan dirinya, bahkan Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah, dan Musa bahkan mencatat Dia ini adalah pencipta Khalik. Tapi kali ini Dia memperkenalkan diri dengan penebus. Dan saudara, jika Anda baca buku Ulangan berulang-ulang, Anda akan temukan tema utama, yaitu sering disebutkan berulang-ulang tentang penebusan. Karena penebusan Tuhan bagi umatnya inilah sesuatu yang istimewa dalam kitab ini. Dan ini sangat berhubungan dengan kasih karunia Allah. Tuhan tidak menebus Israel karena mereka benar, saudaraku, atau
karena mereka sudah melakukan ini dan itu. Tidak, tapi karena kasih karunia-Nya. Setelah kita ditebus, saudaraku, Dia meminta kita untuk merespons kasih karunia-Nya dengan memelihara, menjaga hukum-hukumnya. Dengan cara ini, saudaraku, hukum menjadi respons terhadap anugerah penebusan Allah kepada saya dan saudara. Bukan suatu agen penebusan. Kadang-kadang kita pikir, ini hukum, agen penebusan. No. Sebenarnya, menaati hukum adalah cara untuk memberitahu orang lain tentang kasih karunia Allah di dalam hidup saya dan saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tadinya saya budak dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, kita sudah ditebus. Inilah caranya kita mengungkapkan bagaimana penurutan kita kepada hukum Allah. Oleh karena kasih karunia yang sudah dinyatakan kepada saya dan saudara. Poin selanjutnya, bukan karena kebenaran. Apakah kita memiliki kebenaran? Ulangan 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tidak ada kebenaran. Bagaimana kebenaran kita sendiri? Seberapa baik kita menaati hukum? Apakah ini terkait dengan keselamatan kita? Tuhan merencanakan keselamatan saya dan saudara sebelum manusia diciptakan. Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan. Titus 3 ayat 5. Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya. Tidak peduli bagaimana reaksi saya dan saudara. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, dengan iman kita, Dia menulis hukumnya di hati kita, dan rohnya memberi kita kekuatan untuk menuruti segala ketetapan-ketetapannya. Ini luar biasa, saudaraku. Ternyata Tuhan berikan kita roh untuk kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, pena inspirasi dalam buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers, chapter 73, page 519. Tuhan mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan patuh pada semua perintahnya, tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah memerlukannya karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah suatu karakter yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, itu dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersukacita menganugerahkan kasih karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan hal itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Keperluan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Saudaraku, luar biasa. Namun setan tidak tinggal diam. Musuh Kristus adalah satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan yang sangat terlatih, yang memberontak terhadap hukum Allah di sorga. Telah bekerja dengan segala kekuatannya, dengan menggunakan berbagai macam muslihat, dengan penipuan untuk membuat hukum Allah itu tidak berarti. Yang sebenarnya hukum itu adalah salah satu, bahkan satu-satunya detektor dosa yang benar. Dan inilah standar kebenaran. Pena inspirasi Ellen G. White, Review and Herald, 18 November 1890. Luar biasa, saudaraku. Dosa, tapi ada kasih karunia. Di hadapan kita ada kebenaran besar. Apa kebenarannya? Ada kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus di salib. Dan sebagai balasannya, apa yang Allah inginkan dari kita? Akhir kata dari segala yang dengar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Karena ini adalah kewajiban saya dan saudara, menaati hukum-hukumnya, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mengasihi aku, turutlah segala perintah-perintahku. Jika kita merespons dengan kasih, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, maka dengan secara sadar kita akan melakukan
segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus akan mampukan kita untuk memahami lebih dalam hubungan antara hukum dan kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami memperdalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami yang lemah ini untuk memahami firman kebenaran ini, sehingga kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Kami boleh menampilkan kasih karunia lewat penurutan kami kepada hukum Allah. Dan banyak orang yang boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan menghidupkan satu kehidupan iman karena sudah menerima kasih karunia Allah. Tolonglah kami untuk memahami lebih dalam firman kebenaran ini. Terima kasih karena Engkau siap memberkati semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Kiranya berkat-berkat surgawi jadi bagian mereka, dan mereka selalu dilimpahi dengan kasih karunia Allah. Mereka selalu datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena hamba berdoa, memohon berkat-Mu untuk umat-umat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.